Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Ihsan Genggong serta Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Ihsan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BMAG selaku Ketua Rektor Universitas Islam Zainul Ihsan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 yakni Bapak Dr. Muhammad Hidil Islam MPD, dan juga dosen pembimbing 2 yakni Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPD yang selalu mengarahkan dan membimbing saya ketika pengerjaan proposal skripsi hingga selesai. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan dan membimbing saya ketika pengerjaan proposal skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah, yang akan menjelaskan judul proposal skripsi saya yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Pada bab 1, pendahuluan di latar belakang masalah menjelaskan bahwa di zaman sekarang, kesetaraan dan keadilan gender sudah tidak lagi selaras dikarenakan pembagian kerja secara seksual terhadap seorang perempuan. Ada banyak seorang perempuan di dunia ini dinilai lebih sedikit atau rendah di kalangan masyarakat untuk dijadikannya seorang pemimpin. Akan tetapi, otoritas kepemimpinan seorang perempuan sudah banyak yang berhasil dengan memperjuangkan haknya demi dirinya dan mendobrak budaya patriarki yang menjadikannya panutan untuk berjuang demi dirinya sendiri. Pada akhir-akhir ini, sudah banyak seorang pemimpin perempuan, entah itu di ranah lembaga, kementerian, dan juga organisasi. Seorang perempuan memiliki potensi yang sangat besar atau pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan di dalam lembaganya sendiri. Sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo, terutama agar bisa membawa perubahan dan keefektivitasan kepada sekolah. Di SMK dikenal sebagai lembaga yang bermaskulinitas dengan adanya banyak siswa laki-laki dan menekankan kepada siswa laki-lakinya yang berkriteria melekat, di antaranya ketegasan, kemandirian, dan keagresivitasan. Berbeda dengan SMKS Sore Kota Probolinggo yang menekankan kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Adapun fokus penelitian yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah perempuan di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang kedua adalah peran kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang ketiga adalah persepsi atau pandangan sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo terhadap kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah perempuan di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang kedua adalah bagaimana peran kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang ketiga adalah bagaimana persepsi atau pandangan sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo terhadap kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Di tujuan penelitian, yang pertama adalah agar mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah perempuan di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang kedua adalah agar mengetahui bagaimana peran kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo. Yang ketiga adalah agar mengetahui bagaimana persepsi sumber daya manusia di SMKS Sore Kota Probolinggo terhadap kepemimpinan kepala sekolah perempuan.
Manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi sang peneliti dan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para pembaca, serta menambah pengetahuan dalam mendalami, khususnya mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMKS Suri Kota Probolinggo, dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya. Di penelitian terdahulu mengutip pada skripsi Devi Paramita yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP 06 Malang. Adapun perbedaannya adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan dan juga bermetode kualitatif dengan berjeniskan deskriptif. Adapun perbedaannya adalah menekankan pada meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian ini menekankan pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada bab 2 di kajian teori menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaku dalam pemimpin itu tidak ada bedanya, baik perempuan dan laki-laki. Hanya saja yang membedakan itu adalah gendernya. Dari keduanya antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah bisa menjadi pemimpin yang baik. Ada kalanya masyarakat menilai lebih besar seorang perempuan potensinya dibandingkan seorang laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan. Dari keduanya memiliki kedudukan, derajat, hak serta kewajiban yang sama. Terciptanya peran sosok perempuan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dengan karakteristik yang melekat, yaitu kelembutan. Dengan adanya permasalahan kesetaraan gender, diperlihatkan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses untuk dijadikannya seorang pemimpin dalam suatu lembaga. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia dapat dilalui dalam model MBS, yakni model manajemen berbasis sekolah, yang salah satunya dapat dikembangkan dalam peningkatan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat melalui fisik dan aspek non-fisik, yang diantaranya adalah derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan juga kecerdasan. Pada bab 3 di metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris, di mana penelitian yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan deskriptif, mengamati, mendeskripsikan, serta menggambarkan fenomena-fenomena fakta yang berkaitan dengan judul. Di sini, data dan sumber data penelitian berasal dari 3 acuan. Yang pertama informan, yang kedua dokumentasi, yang ketiga lokasi. Yang pertama informan, orang yang menjawab sebuah pertanyaan dari sang peneliti, dan yang dokumentasi adalah mendokumentasi hasil wawancara dan lain sebagainya, dan lokasinya terdapat di SMKS Suri Kota Probolinggo. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 3 acuan juga. Yang pertama observasi adalah pengamatan, yang kedua wawancara kepada sang narasumber, yang ketiga adalah dokumentasi. Adapun teknis analisis data, yang pertama adalah harus merangkum atau merekam sebuah data. Setelah itu kita harus mengolah data tersebut, dan yang terakhir ditariklah kesimpulan dan diverifikasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam seminar proposal skripsi saya ini. Apabila jika ada kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.